Halo Indianers, di film kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang sangat seru dan menegangkan. Berawal dari Gajendra, merupakan sosok penjahat yang sangat kejam. Demi menjalankan misi jahatnya, Gajendra kemudian membunuh seorang pendeta dan menjalankan kejahatan terorganisirnya dari balik kuil. Dalam waktu yang sama, lahirlah dua putra kembar dari rahim keluarga yang sangat disegani dan religius. Namun takdir berkata lain, salah satu dari mereka harus dipisahkan karena memiliki takdir ilahi yang harus dipenuhi. Bagaimanakah hubungan dan kelanjutan cerita mereka? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja cek alur cerita filmnya. Yuk, let's go! "30 tahun telah berlalu. Kisah ini dimulai dari desa Uravakonda. Kala itu salah satu warga desa bernama Kenapa sedang melangsungkan selamatan atas keberhasilannya menanam buah jeruk. Dalam momen itu datanglah salah satu geng paksionalisme yang kejam. Pancarapa, sang ketua geng, sangat marah kepada keluarga Kenapa lantaran Kenapa tak lagi mau membeli pupuk dan bibit kepadanya. Dan saat itu dengan powernya yang tak tertandingi, Pancarapa langsung menyuruh anak buahnya menebang semua pohon jeruk milik Kenapa. Salah satu petani yang melihat kejadian itu langsung berteriak kencang meminta pertolongan. Tak berserang lama, datanglah seseorang bersama dua sapi saktinya melibas habis geng paksionalisme itu. Namanya adalah Murali Krishna, merupakan salah satu penduduk desa setempat. Selain terkenal dan memiliki budi pekerti yang baik, Murali juga ternyata memiliki kekuatan super dahsyat. Terbukti saat ia melawan anak buah Pancarapa, Murali melibasnya hingga bersih. Dalam waktu bersamaan, salah satu kolektor cantik melewati TKP. Namun kolektor cantik itu hanya bisa menganga melihat pertarungan Murali melawan geng-geng kejam itu. Setelah memberikan pelajaran keras kepada geng-geng Pancarapa, Murali Krishna kemudian memberikan pengajaran berharga kepada mereka. Di sana, Murali memperingati mereka agar jangan pernah lagi bermusuhan, karena semua itu tidak ada artinya, melainkan hanya akan mendatangkan kerugian saja. Setelah Murali memberikan nasihatnya dengan penuh wibawa, geng Pancarapa akhirnya insyaf. Dilanjutkan dengan kolektor cantik itu, kita sebut saja Bu Saranya. Saat itu, Bu Saranya sengaja menyamar menjadi rakyat biasa untuk mengawasi para polisi. Dan ini adalah DSP Ranjan, merupakan polisi yang sangat bengis. Selain bengis, Pak Ranjan juga sering memperkosa wanita-wanita yang meminta bantuan kepadanya. Itulah sebabnya Bu Saranya sengaja menyamar menjadi rakyat biasa agar beliau tahu kelakuan polisi di distrik tersebut. Keesokannya, ketika Bu Saranya akan menjalankan tugas pertamanya sebagai kolektor, ia disambut oleh orang-orang dan dikawal ketat oleh para polisi. Dan disinilah Pak Ranjan tahu ternyata orang yang ia goda tempo hari di kantornya adalah seorang kolektor baru di distrik tersebut. Pak Ranjan yang mengetahui dirinya telah diprank oleh Bu Saranya, nyalinya langsung ciut. Tak cuma itu, setelah Bu Saranya mengetahui kelakuan bejat Pak Ranjan selama ini, Bu Saranya langsung menangguhkannya. Setelah itu, sebelum Bu Saranya menghadiri pesta salah satu menteri, Bu Saranya kemudian menyuruh salah satu anggota polisi menangkap Murali Krishna karena menganggap Murali adalah bagian dari geng paksionalisme tempo hari. Dilanjutkan di pesta itu, terlihat banyak sekali penduduk distrik meramaikan pesta atas kemenangan Bharat Reddy sebagai menteri. Di dalam pidatonya yang berapi-api, Bharat Reddy kemudian menceritakan tentang sosok orang yang telah merubah pola pikirnya. Yang semula dirinya adalah seorang penjahat, kini setelah mendapatkan nasihat dari sosok orang itu, dirinya menjadi orang hebat. Tak cuma itu, Bharat juga menegaskan bahwa jabatannya saat ini tak lain merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seseorang. Dan orang itu ternyata adalah Murali Krishna. Seketika Bu Saranya yang melihat antusiasme penduduk distrik akan kedatangan Murali Krishna hanya tercengang. Tak cuma itu, saat Murali diberikan kesempatan untuk mengeluarkan petuah-petuah bijaknya, Bu Saranya hanya bisa menganga hebat karena penafsirannya terhadap Murali selama ini salah. Justru di sana Murali sangat dihormati dan disegani karena telah mampu melakukan pembaharuan di desanya. Bahkan seusai Murali menyampaikan pidatonya, geng Pancarapa yang semulanya sangat kejam kini bertekuk lutut kepada Murali karena budi pekertinya yang sangat santun.
Karena telah berpikir suuzon terhadap Murali Krishna sepulang dari pesta itu, Bu Saranya kemudian berniat menemui Murali di rumahnya secara langsung untuk meminta maaf. Sampai di sana, Pak Rama ayahanda Murali menyambutnya dengan penuh hormat dan Saranya diperlakukan seperti ratu. Dan lucunya saat itu setelah keluarga Pak Rama berkumpul, mereka mengira Saranya adalah calon istri Murali. Namun setelah Pak Rama ditelepon oleh calon besannya, ternyata Pak Rama salah anggapan. Tidak ingin ada salah paham, Saranya pun memberitahu keluarga Pak Rama bahwa dirinya merupakan kolektor baru di distrik mereka. Saranya juga menceritakan maksud kedatangannya, bahwa kedatangannya hanya untuk bertemu sebentar dengan Murali. Mendengar hal itu, Pak Rama langsung mengajaknya ke tempat Murali yang sedang melangsungkan pertemuan dengan para petani. Namun saat itu, Saranya hanya melihatnya dari kejauhan saja, karena jika Bu Saranya langsung menghampirinya, Saranya takut mengganggu. Keesokan harinya saat Bu Saranya sedang berada di kantor, Murali datang mencarinya. Dengan cepat, Bu Saranya langsung bergegas ke belakang untuk bersolek sebelum bertemu dengan Murali. Wow, ada sesuatu kayaknya guys. Namun saat itu kedatangan Murali hanyalah sebentar. Hanya meminta maaf atas kesibukannya hari kemarin saat Bu Saranya datang menemuinya. Selepas itu, Murali langsung pulang. Setelah kepulangan Murali, asisten Bu Saranya yang bernama Bu Padmawati itu kembali membicarakan nama Murali. Di sana, Padmawati bercerita kepada Bu Saranya bahwa Murali bukan sekedar petani biasa, melainkan dialah donatur terbesar di distrik itu. Bahkan saking dermawannya, Murali rela mendirikan rumah sakit gratis untuk penduduk desa. Seusai membicarakan Murali, Bu Padmawati menyodorkan sebuah laporan kasus penambangan tembaga di kawasan distrik. Bu Saranya pun curiga kenapa di hutan lindung itu harus ada penambangan. Bu Padmawati kembali menceritakan bahwa penambangan itu sudah sejak lama beroperasi atas izin DSP Ranjan. Dan saat itu Bu Saranya langsung menyuruhnya untuk mendalami kasus ini lebih jauh. Dan inilah rupa tambangnya guys. Tambang Parada namanya, merupakan sebuah tambang tembaga yang sudah sejak lama beroperasi di kawasan hutan Nalamala. Para pekerja di sana dipekerjakan secara paksa alias kerja rodi oleh penguasanya. Bahkan mereka yang sakit saja tak diizinkan untuk istirahat. Bisa dikatakan kerja di tambang Parada, kerja sampai mati. Dan inilah pemiliknya, namanya adalah Parada Rajulu, orang yang sangat bengis dan kejam. Parada tak segan-segan membantai para pekerjanya yang berani melawan atau mengkritiknya guys. Sementara Murali Krishna dan Bu Saranya, semenjak Bu Saranya tahu siapa sebenarnya Murali Krishna, beliau tampaknya sedang menaruh hati kepada Murali. Terbukti kedekatan mereka mulai terlihat ketika Bu Sara mengajak Murali jalan-jalan ke desa-desa. Wow. Dilanjutkan dengan Parada Rajulu. Kala itu tim laboratorium khususnya melaporkan temuan langkanya, di mana baru-baru ini tim labnya menemukan sampel uranium langka di tempat tambang miliknya. Jika uranium itu berhasil diekstradisi di tempat, Parada akan menjadi pionir di pasar industri. Tapi jika uranium ini diekstrak di tempat guys, radiasinya sangat tinggi, otomatis akan membahayakan penduduk setempat. Namun tampaknya saat itu Parada tak peduli akan akibatnya. Tak berselang lama, seorang pengusaha kaya raya bernama Jagajit datang menemuinya. Di sana, Jagajit meminta Parada menyerahkan saham tembaganya. Karena jika tidak, Jagajit akan melaporkannya ke pemerintah pusat. Mendengar ancaman Jagajit, Parada langsung memberikan potongan rambutnya sebagai tanda bahwa sehelai saja Parada tak akan sudi menyerahkan tambangnya. Merasa dihina, Pak Jagajit langsung pergi. Demikian juga dengan Parada. Setelah diancam oleh Jagajit, ia langsung bergegas mencari tahu siapa di balik Jagajit. Next, setelah Gajendra membunuh pendeta kuil beberapa waktu silam, kini ia berubah menjadi pendeta di kuil itu. Bahkan saat itu, semua warga menganggap Gajendra sebagai Tuhan atas doktrin sesatnya. Dalam kesempatan ini, Jagajit datang menemuinya. Ternyata Jagajit ini adalah anak buah dari Gajendra guys. Di sana, Jagajit melaporkan atas hinaan yang dilontarkan oleh Parada barusan. Namun tak diduga, ternyata Parada juga merupakan kaki tangan Gajendra. Dan saat itu, karena Jagajit ingin menyingkirkan Parada, justru sebaliknya, Gajendra dengan kejam langsung membunuh Jagajit di tempat.
Next, sementara Bu Saranya yang sudah tak bisa menahan rasa itu kepada Murali, detik itu juga langsung mengajak Murali untuk menikah. Karena Murali juga punya perasaan yang sama, ya sudahlah. Jadi emang begitu guys ya, kalau orang dewasa itu nggak pelin-pelan. Kalau serius ya nikah langsung. Kalian gimana? Komen ya. Singkat cerita, karena orang tua mereka juga sudah setuju, saat itu juga Saranya dan Murali Krishna dinikahkan dan akhirnya mereka pun merasakan surga dunia. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian mereka dikaruniai seorang putri cantik. Setelah hari-hari bahagia mereka lalui, keluarga Pak Rama kemudian menemui kembali pendeta yang telah membawa salah satu putranya beberapa tahun silam. Kita panggil saja Pendeta Cakra. Tapi di sana, Pak Rama hanya meminta berkah untuk cucunya saja. Selepas itu, Pak Rama kembali dengan tatapan yang berbeda. Sementara di lain sisi, dokter rumah sakit milik Murali terlihat panik karena secara tiba-tiba semua warga terjangkit penyakit aneh. Dan Murali yang melihat keanehan itu hanya bisa menganga, tidak bisa berbuat apa-apa. Tak lama kemudian, Murali langsung mengumpulkan para petugas dan petinggi distrik guna mencari informasi. Tak cuma itu, Barat Redi yang semulanya ingin pergi keluar daerah langsung disuruh kembali oleh Murali. Dari beberapa petinggi distrik, mereka menganggap peristiwa ini merupakan akibat dari virus. Namun hal itu dibantah oleh dokter. Ada juga yang mengatakan penyakit ini terjadi karena penduduk desa tak menjaga kebersihan. Seketika, Murali langsung emosi lantaran penduduknya dianggap kotor. Dalam situasi mencekam dan genting itu, akhirnya Bu Padmawati buka mulut. Di sana, Bu Padmawati membeberkan asal-muasal penyakit ini. Bahwa semua ini berasal dari tambang uranium parada yang diekstrak di tempat. Bu Padmawati juga memberikan hasil laporannya beberapa tahun belakangan ini. Dari hasil penyelidikan, Bu Padmawati menjelaskan bahwa uranium yang mereka tambang di sana ditambang tidak sesuai dengan prosedur. Mereka mengekstraknya di tempat dengan menggunakan bor terbalik alias limbah-limbah dari uranium itu dikembalikan ke bumi. Otomatis hal ini akan membahayakan keselamatan di lingkungan dan manusia. Dan ia kembali menegaskan bahwa penyakit ini berasal dari sana, yaitu efek radiasi tambang uranium parada. Setelah mendengar penjelasan Bu Padmawati, detik itu juga Murali Krishna langsung menuju tambang parada. Sesampainya di sana, Murali melampiaskan kekesalannya. Tak tanggung-tanggung, dengan rantai besi di tangannya, Murali langsung menghantam anak buah parada hingga tak berdaya. Setelah meratakan para cejunguk itu, Murali kemudian langsung mencari Parada. Namun ketika mereka ingin memulai adu gelut, Murali dan Parada langsung dilerai oleh geng-geng mereka. Dan adu gelut pun batal guys. Di dalam mobil, Barat Redi tampaknya sudah mengendus keterkaitan pemerintah dalam kasus ini. Dan di sana, Barat berjanji akan mencari tahu siapa di balik semua ini. Sampai di rumah sakit, Murali dikejutkan dengan putrinya yang sudah terjangkit efek radiasi. Namun ketika ia ingin memanggil dokter, tiba-tiba sebuah bom meledak hingga sebagian rumah sakit dan pasien yang sedang dirawat hancur lebur. Tak cuma itu, Barat Redi yang baru saja berjanji kepada Murali ikut menjadi korban pengeboman guys. Murali yang melihat sahabatnya tewas hanya bisa meratapinya. Ternyata pelakunya tak lain adalah Gajendra. Gajendra lah yang merencanakan semua ini. Terbukti saat dia bicara dengan Parada, Gajendra menceritakan semua niat busuknya. Tak cuma itu, dalam situasi yang tepat, Gajendra juga langsung menghubungi intelijen untuk menangkap Murali atas tuduhan telah melakukan pemboman di rumah sakitnya sendiri. Sadar akan fitnah tertuju kepadanya tanpa perlawanan, Murali Krishna menyerahkan dirinya ke intel tersebut. Tak sampai di sini, untuk menghilangkan saksi dan jejak kejahatannya, Gajendra memerintahkan Parada menghabisi dan membantai orang-orang desa yang berpihak kepada Murali dengan sangat kejam. Sementara di kantor Intel NIA, Intel itu terus mendesak Murali mengakui perbuatannya. Namun Murali tak bergeming sedikit pun alias diam.
Di lain sisi, Saranya hanya bisa menangis melihat keadaan sang putri yang semakin parah. Ditambah lagi dengan para polisi yang tak mengizinkan keluarga Murali untuk keluar rumah. Untung saja saat itu Pancarapa datang dan siap menerobos para polisi yang berjaga di depan gerbang demi sang putri bisa dibawa ke rumah sakit. Namun tampaknya niat Pancarapa dan Saranya untuk melarikan sang putri ke rumah sakit sudah diketahui oleh Parada. Dan benar, sampai di pertengahan jalan, kaca mobilnya dipecahkan oleh anak buah Parada hingga mobil yang mereka tumpangi terpelosok ke pematang jalan. Setelah Pancarapa melihat ke belakang, ratusan anak buah Parada datang ingin menyerangnya. Karena mobilnya sudah tersangkut di pematang jalan, Pancarapa terpaksa harus melawan demi melindungi Saranya dan putrinya. Untung saja saat itu, Kenapa datang membantunya. Tak ingin terjadi apa-apa dengan Saranya dan putrinya, Pancarapa kemudian menyuruh Kenapa menyetir mobilnya, sedangkan Pancarapa akan membantu mendorongnya. Namun takdir berkata lain guys, setelah mobilnya berhasil didorong, tubuh Pancarapa harus jadi korban kekejaman anak buah Parada. Meninggoy guys. Tak sampai di sini ya, ketika Kenapa sedang fokus menyetir mobil, tiba-tiba leher Kenapa digait oleh anak buah Parada. Kenapa segera menyuruh Saranya mengambil alih setir mobil itu, dan setelah berhasil pindah tempat, tubuh Kenapa harus berbenturan dengan tiang listrik dan seketika Kenapa meninggoy. Sementara Saranya terus mengemudikan mobilnya menyusuri lahan jagung. Namun sampai di ujung, mobilnya diserepet-pet hingga terbentur keras, dan saat itu pembantunya yang menggendong putrinya tewas tertusuk oleh rangka mobil yang ringsek. Saranya lalu kemudian segera mengambil sang putri dan berlari menyelamatkan diri ke dalam gua. Saranya terus berlari. Salah satu anak buah Parada yang melihatnya melemparkan sebuah rantai di kaki Saranya hingga terjatuh, sedangkan sang putri terlempar ke sebuah patung besar. Dan tak disangka di bawah patung besar itu, seorang pendeta yang sedang meditasi berhasil menyelamatkan sang putri. Ketika para cunguk-cunguk Parada ingin menyerang pendeta itu, dengan kekuatan supranaturalnya, anak buah Parada seketika dibuat tak berdaya. Untuk menghabisi semua anak buah Parada yang semakin banyak, pendeta itu langsung mengambil trisula saktinya dan seketika mereka langsung dibuat seperti kentang goreng. Tak sampai di sini, pendeta yang melihat kalung bergambarkan Gajendra di leher cecunguk tersebut langsung mengeluarkan mantra, dan saat itu Gajendra yang sedang berada di kuilnya juga ikut merasakan kekuatan super si pendeta. Ternyata si pendeta ini bukan kaleng-kaleng. Ternyata beliau adalah titisan Dewa Siwa yang sudah bersemayam di gua tersebut selama 30 tahun. Namanya adalah Akanda. Sementara Gajendra yang merasakan kekuatan itu tertuju kepadanya langsung pindah dari kuil tersebut. Di lain sisi, DSP Ranjan yang tak lain adalah bagian dari Parada hanya bisa menganga melihat tumpukan mayat anak buah Parada. Singkat cerita, sesampainya di rumahnya, Saranya langsung disambut haru oleh keluarga. Di sana, Saranya pun menceritakan apa yang telah ia alami saat di perjalanan menuju rumah sakit. Belum sempat menceritakan semuanya, tiba-tiba DSP Ranjan dan anggota datang menangkap Saranya atas tuduhan telah melakukan pembunuhan 40 orang di gua tersebut. Sesampainya mereka di stasiun polisi, Ranjan bersikap arogan terhadap keluarga Pak Rama. Tak sedikit setelah Bu Saranya pensiun menjadi kolektor, Ranjan tak segan-segan melontarkan kata-kata hinaan terhadap Saranya. Bahkan polisi yang berani coba-coba membela Bu Saranya, Ranjan sikat. Ketika cecunguk Ranjan mengambil kalung pemberian Akanda di leher putri Saranya, tiba-tiba Trisula Sakti Akanda menancap di pintu kantor. Seketika cecunguk Ranjan langsung terkejut terkulai akan kedatangan sang titisan dewa. Ketika salah satu polisi ingin menembak putri Saranya secepat kilat, Akanda langsung menghantam kepala polisi itu hingga terbelah. Sementara istri Pak Rama yang melihat wajah Akanda persis sama dengan Murali Krishna, seketika air matanya menetes. Singkat cerita, Akanda yang sudah tahu permainan licik Ranjan dan anggotanya, saat itu juga Akanda membuat mereka seperti ayam geprek. Sedangkan cecunguk Ranjan yang melihat kekuatan super Akanda langsung berlari menuju ke kediaman Gajendra. Namun hal itu sia-sia. Di sana, cecunguk Ranjan dibuat seperti babi guling oleh Akanda. Sedangkan para pengikut Gajendra yang melihat hal itu hanya bisa menganga dan takjub. Demikian juga dengan Gajendra.
Saat itu Gajendra hanya bisa diam ketakutan. Namun saat itu Akanda tak membunuh Gajendra langsung. Akanda hanya memberikannya sebuah peringatan keras. Para pengikut Gajendra yang melihat kekaromahan Akanda, saat itu juga mereka langsung menyembah Akanda. Sementara di tempat lain, Pendeta Cakra akhirnya menceritakan semua tentang Akanda. Dan disinilah sang ibu baru tahu ternyata Akanda adalah salah satu putra kembarnya yang dipisahkan tempo dulu guys. Cakra pun kembali menegaskan bahwa pemisahan itu bukan kehendaknya, melainkan pemutusan hubungan Akanda dengan keluarganya merupakan kehendak Dewa Siwa dengan tujuan memberantas kejahatan di muka bumi. Mendengar hal itu, sang ibu hanya bisa menangis kemudian beranjak untuk mencari keberadaan Akanda. Sebelum dilanjutkan, Mimin sedikit bercerita tentang masa lalu mereka. Jadi beberapa tahun silam, ketika Gajendra berhasil lolos dari incaran polisi, Gajendra bersembunyi di sebuah kuil dengan tubuh berlumuran darah. Gajendra kemudian membunuh pendeta itu. Setelah pendeta itu terbunuh, Gajendra kemudian mengambil alih kuil dan mendoktrin pengikutnya dengan ajaran sesatnya. Itulah sebabnya Dewa Siwa mengirim seseorang lewat rahim istri Pak Rama untuk menumpas kejahatan yang telah dilakukan Gajendra guys. Kala itu setelah kelahiran sang bayi, Pendeta Cakra datang mengambil bayi itu dengan alasan sang bayi memiliki takdir ilahi yang harus dipenuhi. Pak Rama yang mengerti akan hal itu langsung memberikan bayi itu kepada Cakra tanpa sepengetahuan sang istri. Tak sampai di sini guys, Cakra kemudian membawa bayi itu ke sebuah kuil besar di Paranasi. Dan di sanalah Akanda sang bayi diberikan sebuah wahyu oleh Dewa Siwa. Setelahnya Akanda kemudian mengasingkan diri untuk menyempurnakan keilahiannya di sebuah gua selama berpuluh-puluh tahun. Jadi begitulah asal-usul ceritanya guys ya. Next, saat sang ibu menemuinya secara langsung di salah satu kuil, Akanda malah tak menghiraukannya. Bahkan saat sang ibu merengek-rengek meminta Akanda untuk melihatnya sebentar, menoleh saja Akanda tak mau. Jadi apa yang Akanda lakukan adalah semata-mata karena atas kehendak dewa. Di sana Akanda juga menceritakan bahwa tujuan penciptaan dirinya hanya menjalankan perintah dewa untuk memberantas kejahatan, bukan terlahir seperti tujuan makhluk lainnya. Itulah sebabnya Akanda bersikap acuh ke sang ibu. Selepas itu Akanda langsung beranjak pergi, sedangkan sang ibu hanya bisa menangis dan dirundung galau setiap hari. Sementara di lain sisi, Gajendra lalu kemudian menemui gurunya yang bernama Pracanda. Di sana Gajendra meminta kepada sang guru untuk membunuh Akanda. Namun setelah Pracanda mengetahui siapa Akanda, keinginan Gajendra untuk menghabisi Akanda tak bisa dikabulkan begitu saja. Namun sebodoh-bodohnya iblis, Pracanda akan berusaha mencari titik lemah dari Akanda. Di samping itu, Bu Saranya yang sudah dirundung rindu mencoba menemui sang suami di tempat Murali ditahan. Namun sampai di sana, pimpinan intelnya tak memberikan Saranya masuk. Next, salah satu tim kuasa Tambang Parada menemui Pak Intel. Di sana pengacara tersebut mengklaim bahwa Tambang Parada tidak bersalah. Di sana, pengacara itu juga memutarbalikkan fakta bahwa Tambang Parada tidak pernah menambang uranium melainkan tembaga saja. Dalam waktu bersamaan, Pak Intel itu ditelepon oleh seseorang. Dalam pembicaraannya, Pak Intel itu menerima kabar bahwa Murali Krishna tidak pernah melakukan kejahatan, melainkan ada seseorang berwujud Tuhan yang melakukan semua ini. Dan saat itu, Murali bebas dari fitnah. Dilanjutkan dengan Akanda. Saat beliau sedang bermeditasi di sungai, Akanda mendapatkan seseorang sudah lemah terkulai. Dan ternyata orang itu adalah Bu Padmawati. Dengan mukjizat yang dimiliki, Akanda langsung menyelamatkan nyawa Padmawati. Setelah Akanda menerawang sebab dan akibat Bu Padmawati tenggelam, ternyata sebelumnya saat ketika Bu Padmawati menyelesaikan laporan bukti-bukti terkait penambangan uranium Parada, Bu Padmawati didatangi oleh Parada dan geng-gengnya. Di sana, Bu Padmawati diperkoseng di depan putranya. Setelah itu, Bu Padmawati lalu dibuang ke sungai. Mengetahui kekejian Parada, Akanda marah besar. Sementara itu di lain sisi, Pendeta Cakra disiksa di tempat tambang Parada lantaran ia diketahui menjadi sebab utama kehadiran Akanda. Tak berselang lama, Akanda datang. Parada yang melihat Akanda seketika tercengang. Bahkan saat ia melihat kebangkitan Bu Padmawati, Parada hanya bisa menganga. Singkat cerita, anak buah Parada langsung menyerang Akanda. Namun hal itu hanyalah sia-sia.
Dengan kekuatan super yang dimiliki Akanda, anak buah Parada tewas tanpa sisa. Dan disinilah akhir dari Parada. Semua kejahatannya yang telah dilakukan selama ini harus dibayar dengan sepadan. Sebelum Akanda mencabut nyawanya, Parada terlebih dahulu disiksa dengan cara sadis, yakni Akanda menghantam organ-organ vitalnya hingga membuat Parada kesakitan dan pada akhirnya tewas oleh pukulan maut Akanda. Sekilas kematian Parada, Pak Intel datang dalam tepat waktu. Di sana, Pak Intel itu hanya bisa menganga melihat aksi yang dilakukan oleh Akanda. Pak Intel itu sempat keberatan karena Akanda telah melakukan pelanggaran hukum. Namun dengan tegas, Akanda mengatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah semata-mata untuk membasmi kejahatan dan melemparkan pelakunya ke neraka. Selepas itu, Akanda langsung pergi meninggalkan tempat. Dan pada akhirnya kejahatan yang dilakukan Parada selama ini terungkap guys. Dilanjutkan di sebuah kuil, ketika Akanda sedang melakukan meditasi, tiba-tiba dua orang membawa putri Bu Saranya yang sudah pingsan ke hadapannya. Ternyata setelah Akanda menerawangnya, putri Saranya terkena santet dari orang sakti. Dan ternyata pelakunya tak lain adalah Pracanda. Dengan tujuan ketika Akanda nanti melangsungkan ritual penyembuhan putri tersebut, Pracanda bebas melakukan serangan terhadap Akanda. Singkat cerita, untuk menyembuhkan putri Bu Saranya, Akanda kemudian memanggil seorang dukun untuk membantunya. Agar sihir itu bisa keluar dari tubuh putri Saranya, Akanda langsung melakukan sebuah ritual. Dalam ritual itu, sebelum Akanda selesai membaca mantra-mantra, Akanda tidak boleh kehilangan konsentrasinya. Alias, jika Akanda bergerak saat ritual atau memotong jalannya ritual, nyawa putri tersebut tidak akan selamat. Dan kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Gajendra dan pasukannya. Ketika ritual sedang berjalan, Gajendra langsung menyerang Akanda. Kapak demi kapak, tembakan demi tembakan, Gajendra hempaskan ke tubuh Akanda. Namun Akanda tak menghiraukannya. Tiba-tiba Murali Krishna datang menghantam mereka. Namun Murali harus terkena pukulan keras dari penjahat itu hingga membuat kesadarannya hilang. Tapi tak sampai di sini, dua sapi saktinya datang membantu dan melibas habis para penjahat. Dalam momen yang menegangkan itu, akhirnya Putri Saranya terbangun menandakan ritual sudah selesai. Tak pakai lama dan kita singkat saja guys, Akanda langsung mengamuk bagaikan banteng lepas hingga membuat semua pasukan Pracanda dan Gajendra meninggoy. Demikian juga dengan Pracanda dan Gajendra, mereka tak bisa menahan kekuatan dari Akanda. Seketika Akanda langsung membuat mereka seperti ayam geprek original. Tamat. Akhirnya kejahatan skala besar yang dilakukan oleh Gajendra terungkap dan semua kezaliman dan kemunafikannya dibayar dengan siksaan api neraka yang pedih. Sedangkan dari keluarga Pak Rama, kini mereka bisa kembali bahagia dan menyongsong kehidupan yang lebih aman dan tenteram. Dan Akanda sendiri harus kembali lagi ke tempat asalnya. Terima kasih dan salam bahagia. Semoga film ini menghibur dan ya gitulah guys.